Langit Yaman tak pernah benar-benar tidur. Setiap malam, bayangan ancaman menggantung di atas kepala. Tapi kali ini, bukan Houthi yang ketakutan, melainkan kekuatan-kekuatan besar dunia yang mulai bertanya-tanya, apa sebenarnya yang dimiliki Houthi? Dalam wawancara eksklusif dengan Newsweek, milisi Houthi mengakui satu hal besar. Mereka punya senjata baru. Bukan hanya untuk bertahan, tapi untuk menyerang dan menghantam langsung jantung pertahanan Israel dan Amerika. Ini bukan lagi soal konflik lokal. Ini sudah jadi bagian dari catur global. Dan Houthi yang dulu dipandang sebelah mata, kini memainkan kartu canggih yang mengejutkan banyak pihak. Tapi serangan rudal hanyalah permulaan. Karena langkah mereka berikutnya jauh lebih strategis dan berani. Di Laut Merah, kapal-kapal dagang milik atau terkait Israel diserang satu persatu. Bukan hanya dihantam, tapi dijadikan peringatan global. Jika kalian bantu Zionis, kalian juga jadi musuh. Sementara di udara, drone intai dan drone kamikaze Houthi berpatroli di langit selatan Yaman, siap menyerang siapapun yang dianggap ancaman. Blokade udara dan laut ini bukan cuma simbol perlawanan, tapi senjata ekonomi dan geopolitik yang mengguncang jalur perdagangan internasional. Dalam waktu singkat, Houthi berhasil mengubah Laut Merah jadi medan tak aman, memaksa kapal-kapal dunia menempuh rute 2 kali lebih panjang. Dampaknya, Israel terisolasi, ekonomi global terguncang, Amerika terprovokasi. Tapi semua ini masih belum sebanding dengan satu kejutan terbesar yang mereka siapkan. Sebuah senjata yang kecepatan dan daya hancurnya membuat banyak negara gentar. Dan dari kartu yang mereka lancarkan, ada satu klaim yang membuat Amerika, Israel, bahkan Arab Saudi menahan nafas. Rudal Palestine II bukan sekadar rudal cepat, tapi terobosan teknologi militer yang hanya dimiliki negara-negara adidaya. Soal kemampuan, rudal berkecepatan menyentuh Mach 16. Itu berarti 16 kali kecepatan suara. Bisa menempuh jarak sekitar 2.150 km hanya dalam waktu 11,5 menit. Berbahan bakar padat 2 tahap, dilengkapi teknologi siluman, yang artinya tidak bisa dicegat oleh sistem pertahanan konvensional, dan hampir mustahil diblok sebelum mencapai target. Amerika Serikat sendiri masih dalam tahap pengembangan rudal hypersoniknya. Tapi Houthi, sebuah kelompok milisi bersenjata di Yaman, mengaku sudah menembakkan rudal jenis ini ke wilayah Israel. Tapi cerita Houthi tak berhenti di langit Israel. Justru di atas langit mereka sendiri, ancaman paling nyata mengintai setiap waktu. Dari MQ-9 Reaper seharga $200 juta hingga jet tempur F/A-18 Super Hornet, Amerika dan sekutunya terus mengintai, mengancam dan memburu. Tapi yang mengejutkan dunia adalah ini. Pesawat-pesawat itu jatuh, dibakar dari darat, dijatuhkan oleh Houthi. Tak ada pengakuan resmi, tak ada parade senjata. Tapi hasilnya jelas, langit Yaman tak lagi milik Amerika atau Israel. Dan dari balik gurun dan bukit, muncul nama-nama yang mengejutkan. Barak 1, Barak 2, Tair, Sayad, Sakar, hingga SA-6 Soviet yang dibangkitkan kembali. Entah itu buatan lokal, cloning Iran, atau peninggalan perang lama, semuanya kini aktif. Termasuk juga sistem peringatan dini berbasis radar. Barak diyakini hasil modifikasi sistem Iran. Tair dan SA-6, rudal tua yang dihidupkan ulang. Beberapa analis bahkan menduga keterlibatan Hezbollah dalam desain dan pelatihan. Entah mereka dibantu Iran, belajar dari Rusia, atau menemukan cara sendiri. Satu hal pasti, langit Yaman bukan lagi tempat aman bagi siapapun yang datang tanpa izin. Tapi Houthi tidak berhenti di situ. Setelah menjaga langit, mereka mulai membidik jauh keluar wilayahnya dengan rudal HATEM-2. Rudal ini bukan sembarangan rudal. Ini adalah rudal balistik hypersonik dengan sistem pemandu canggih, menggunakan INS dan GPS untuk meningkatkan akurasi.
Jangkauannya diperkirakan mencapai lebih dari 400 km dengan hulu ledak high explosive dan bisa menghantam pangkalan, pelabuhan hingga depot amunisi. Yang menarik, struktur dan desain Hatem-2 ini sangat mirip dengan rudal Khaybar-Shekan buatan Iran, rudal balistik jarak menengah generasi ketiga milik Iran. Bedanya, versi Houthi terlihat lebih ringkas dan mudah dipindahkan. Artinya satu, serangan bisa datang dari mana saja, kapan saja. Dan jika benar ini adalah turunan Khaybar-Shekan, maka kekuatan rudal Houthi telah naik ke level regional. Tapi, bukan hanya rudal yang berubah. Di langit yang sama, ada ancaman lain, nyaris tak terdengar. Namanya Samad-3. Awalnya drone buatan Iran, tapi oleh Houthi diubah total. Bahan peledaknya dikurangi dari 18 jadi 10 kg. Kenapa? Bukan karena lemah, justru karena strategi. Biar lebih ringan, lebih jauh, lebih sulit dideteksi. Dan itu terbukti. Kini Samad-3 bisa menjangkau Israel Selatan, Laut Merah, hingga Afrika Timur. Bukan hanya drone tempur, ini peluru kendali bersayap sunyi. Dan sunyi itu yang mulai mematikan. Juni 2024, kedua kapal dagang diserang di Laut Merah. Laporan awal menyebut pelakunya adalah drone tak dikenal. Namun intelijen Amerika dan Israel menunjuk satu nama, Samad-3. Beberapa pekan kemudian, sebuah ledakan misterius terjadi di dekat Eilat, Israel Selatan. Radar gagal mendeteksi lebih awal. Iron Dome tak sempat bereaksi. Setelah menguasai udara, Houthi kini mengincar lautan. Mereka meluncurkan kapal permukaan tak berawak atau USV drone laut yang membawa bahan peledak dan menyerang kapal musuh tanpa peringatan. Salah satu serangan paling mencolok terjadi pada 12 Juni 2024 ketika MV Tutor kapal kargo berbendera Liberia dihantam oleh USV Houthi di Laut Merah. Serangan ini menyebabkan kerusakan parah dan menewaskan satu awak kapal asal Filipina. Kapal tersebut akhirnya tenggelam 6 hari kemudian. USV Houthi seringkali disamarkan sebagai perahu nelayan biasa, sulit dibedakan dari lalu lintas maritim lokal. Tapi, mereka membawa muatan peledak besar dan diarahkan untuk menabrak lambung kapal target, menyebabkan kerusakan signifikan. Dan satu lagi ada Taufan, nama yang berarti badai. Tapi ini bukan badai biasa. Ini adalah rudal balistik jarak menengah yang diduga kuat merupakan varian dari Shahab-3 atau Ghadar buatan Iran. Jangkauannya hingga 2000 km, cukup untuk menjangkau Tel Aviv dari Sanaa. Jika benar Taufan adalah hasil cloning dari rudal Iran, maka Houthi kini tak hanya mengancam pelabuhan dan kapal, tapi juga jantung strategis Israel. Rudal ini kemungkinan membawa hulu ledak seberat 750 kg dengan sistem panduan berbasis INS GPS, cukup untuk menargetkan wilayah luas meski akurasinya belum setara rudal presisi tinggi. Tapi, dalam konflik yang tidak seimbang ini, pesan politik lebih penting dari presisi. Dan Taufan sudah cukup untuk menyampaikan satu pesan. Kami bisa membalas dari kejauhan. Tapi senjata-senjata ini semua tidak lahir dari ruang kosong. Di balik setiap peluncuran, ada ekosistem global yang menyokong. Iran jadi tulang punggung, menyediakan desain rudal, komponen penting, hingga pelatihan teknis. Setiap serangan Houthi, sebagian adalah bayangan dari laboratorium Teheran. Rusia, meski tak terang-terangan, disebut memasok data intelijen satelit untuk target-target di Laut Merah. Membantu Houthi melihat lebih jauh dan menghantam lebih tepat. Lalu Cina, komponen elektronik, sistem navigasi hingga bahan baku peledak, semuanya mengalir lewat jalur gelap, terselubung perdagangan ilegal. Inilah yang membuat Washington berpikir ulang. Menghadapi Houthi hari ini bukan sekadar menghadapi milisi lokal, tapi cerminan dari aliansi tandingan global. Dan ini telah menguras banyak uang. Tapi bagi Houthi semua ini bukan soal kejayaan militer. Ini adalah bentuk perlawanan. Sebuah respon keras terhadap blokade brutal dan agresi berdarah di Gaza.
Ketika dunia bungkam, Houthi bicara dengan rudal. Ketika diplomasi gagal, mereka kirim drone melintasi Laut Merah. Israel tak lagi hanya diserang dari utara oleh Hizbullah atau dari timur oleh perlawanan Palestina. Kini, ancaman datang dari selatan, dari Yaman, tanah miskin, tapi penuh tekad dan teknologi yang tak lagi bisa diremehkan. Mereka bukan lagi hanya milisi lokal, mereka ini adalah aktor strategis. Dan lebih dari itu, mereka telah jadi ancaman jangka panjang bagi Israel. Ancaman yang tak sekadar menyerang, tapi mendorong ulang peta kekuatan di Timur Tengah.